Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ulia Ilhami Arsyah pada mata kuliah Customer Relationship Management atau biasa kita kenal dengan CRM. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk membahas CRM pada subtemanya tahapan menjalankan konsep dari CRM ini sendiri. Apa aja tahap-tahapan yang akan kita lakukan supaya CRM ini berjalan dengan semestinya untuk mencapai loyalitas pelanggan. Ya baik, kita akan sampaikan, tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah tahap-tahapan yang dilakukan untuk menjalankan CRM sesuai dengan konsepnya sehingga tercapai loyalitas pelanggan. Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan. Pertama itu membentuk rantai komunikasi. Yang kedua, customer profiling. Kemudian, menggunakan data pelanggan. Berikutnya adalah tanya kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kemudian adalah develop potensi dari pelanggan. Kenali potensi dari pelanggan juga. Kembangkan. Kemudian customer knowledge yang dilakukan secara konsisten dan secara berkesinambungan terus-menerus. Jadi ini adalah tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan CRM sehingga bisa dicapai customer loyalty, loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah menciptakan rantai komunikasi dengan pelanggan atau membentuk rantai komunikasi dengan pelanggan. Nah, disinilah terjadi interaksi perusahaan dengan pelanggan, interaksi penjual dengan pembeli, atau interaksi pemilik perusahaan dengan customer-nya. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan rantai komunikasi? Itu bisa dengan ucapan terima kasih, bisa dengan selalu memfollow up pembelian dari pelanggan, bisa dengan selalu memberikan perhatian apa yang pelanggan butuhkan, apa yang biasa dibeli atau dikonsumsi oleh pelanggan yang dirasa itu relevan dengan kebutuhan pelanggan sehari-hari. Dengan memberikan perhatian kepada pelanggan dengan ucapan terima kasih dan hal-hal lainnya yang berkaitan untuk menciptakan rantai komunikasi itu perlu dilakukan. Itu perlu diberikan kepada pelanggan. Supaya apa? Supaya rantai komunikasi bisa dibangun dengan baik dengan pelanggan, dengan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Nah, ini langkah yang pertama yang mesti dilakukan, membangun rantai komunikasi. Yang kedua adalah customer profiling. Customer profiling ini tentu kita membentuk atau membuat data atau profil dari masing-masing pelanggan. Gunanya apa? Untuk mengenali pelanggan kita lebih jauh. Untuk bisa mengambil informasi dari pelanggan. Bisa mengenali pelanggan itu sendiri. Manakah pelanggan kita yang aktif, manakah pelanggan kita yang pasif. Jadi itu, mengetahui pelanggan yang aktif dan mengetahui pelanggan yang pasif. Sehingga kita ketahui apa tipe dari masing-masing pelanggan. Apakah tipe pelanggannya ini begini, aktif, selalu bertanya, selalu menyampaikan apa yang ia butuh. Atau ada pelanggan yang pasif gitu. Jadi harus penjual yang lebih aktif memasarkan produknya, mengenalkan produknya dan segala macamnya. Itu berdasarkan dari profiling dari customer gitu. Sehingga dapat diketahui juga apa yang diharapkan oleh pelanggan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Itu juga diambil dari fase customer profiling ini. Sehingga didapatkan nantinya apa? Biodata dari pelanggan itu sendiri, alamatnya, identitasnya, keluarganya, dan segala macamnya yang nanti perlu
yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengambil sebuah kebijakan, untuk membentuk sebuah program yang sesuai dengan pelanggan dari perusahaan. Nah, itu dasarnya adalah dari customer profiling, atau profil pelanggan itu memiliki dampak yang sangat penting untuk menciptakan benefit, untuk membuat program, dan untuk menciptakan langkah-langkah dan strategi yang sesuai dengan pelanggan. Jadi ini fase dari customer profiling. Nah, pada fase berikutnya adalah menggunakan data pelanggan. Nah, dengan data pelanggan yang kita peroleh dari fase sebelumnya, yaitu customer profiling, kita bisa ketahui apakah ada pelanggan yang suka terhadap produk tertentu, atau produk apa saja yang dominan laris pada kawasan tempat produk kita dipasarkan, atau produk mana yang diminati oleh pelanggan lebih banyak daripada produk lainnya. Itu berdasarkan data pelanggan tadi. Sehingga kita dapat memanage pelanggan yang aktif berdasarkan data pelanggan tadi juga. Kemudian kita juga bisa memberikan perlakuan kepada pelanggan yang tidak aktif. Nah, di sini juga berdasarkan data pelanggan. Sehingga kita dapat kenali juga apakah ada pelanggan yang tergerak dengan diskon, atau kita bagaimana memperlakukan pelanggan yang cenderung lebih suka dengan diskon-diskon gitu. Sehingga kita bisa membuat sebuah program ataupun benefit berdasarkan data-data pelanggan yang sudah dikumpulkan. Nah, inilah gunanya, inilah pentingnya dari data pelanggan itu sendiri. Nah, fase berikutnya adalah ask what customer need and want. Kita selalu tanyakan apa yang pelanggan ini butuhkan dan apa yang pelanggan inginkan. Nah, ini sangat penting. Pentingnya apa? Ini adalah sebagai dasar bagi kita, bagi pemasar, bagi penjual, bagi perusahaan untuk menyusun layanan. Tanyakan kebutuhan pelanggan apa, yang diinginkan pelanggan itu seperti apa, untuk menyusun layanan. Sehingga nanti ini bisa menjadi sebuah dasar dalam membuat program, dasar dalam mengatur strategi penjualan, dasar untuk mengembangkan perusahaan, dasar dalam menyusun produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan, dengan keinginan dari pelanggan itu sendiri. Ini tentu untuk dasar sebagai penyusunan benefit nantinya. Sehingga apa? Sehingga program kita sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Jadi, kebijakan yang kita lahirkan itu memang betul-betul apa yang pelanggan butuhkan, apa yang pelanggan inginkan. Jadi, bukan karena keinginan penjual, tapi keinginan dari pelanggan. Sehingga proses transaksi akan lebih enak, akan lebih mudah, akan lebih meningkat, dan loyalitas pelanggan akan mulai meningkat pada fase ini. Ketika pelanggan disuguhi produk-produk yang memang betul-betul dia inginkan, memang betul-betul dia butuhkan. Nah, ini adalah mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan ini. Yang pertama mungkin bisa via telepon. Sering kita mendapat telepon barangkali sebagai customer dari perusahaan-perusahaan terhadap produk-produk yang mungkin sudah kita pakai atau pernah kita beli. Kepuasan kita seperti apa? Atau kita ingin yang lebih gimana? Atau saran, masukan, dan segala macamnya. Itu via telepon. Atau bisa juga menggunakan sebuah survei atau memberikan angket yang barangkali bisa diisi oleh pelanggan dalam setiap relasi ini mohon diisi angket. Nah, data-data itu
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam angket, dalam survei, di dalam form, itu dapat dianalisa, dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari pelanggan. Itu mengarah kepada kebutuhan dan keinginan dari pelanggan itu sendiri. Atau bisa juga caranya dengan mengadakan sebuah event, mengadakan sebuah acara, mengadakan sebuah kegiatan yang mendatangkan orang ramai, yang mendatangkan pelanggan. Nah, di sanalah kita bisa lakukan uh, interaksi untuk mengetahui apa keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Nah, ini adalah tahapan setelah mengetahui data pelanggan dalam konsep Customer Relationship Management. Oke, berikutnya adalah kenali potensi pelanggan dari data pelanggan yang tadi. Jadi, tentu pelanggan ini memiliki potensi-potensi yang bisa kita gunakan sebagai pangsa pasar yang lebih luas lagi. Apakah itu dari potensi keluarga pelanggan, ataupun kita bisa kenali keluhan dari pelanggan-pelanggan untuk kita atasi dengan produk kita. Ataupun permasalahan-permasalahan yang ada dimiliki oleh pelanggan, kita berikan solusi pemecahan masalah menggunakan produk-produk yang kita pasarkan. Sehingga ketika pelanggan sudah merasakan dampak dari produk yang kita pasarkan sesuai dengan kebutuhannya, dia akan menjadi loyal dengan perusahaan kita. Kemudian yang perlu kita kenali juga adalah kondisi daerah pelanggan untuk potensi pasaran produk. Tentu di mana pelanggan kita tinggal, seperti apa faktor geografis tempat tinggalnya, itu mempengaruhi dari produk-produk yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan selalu digunakan oleh pelanggan. Apakah pelanggan kita tinggal di wilayah dataran, tentu produknya tidak sama dengan pelanggan-pelanggan yang berada di wilayah pegunungan atau di pesisir pantai. Itu memiliki produk-produk yang berbeda, maksud desain dan segala macamnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita uh, memasarkan AC di wilayah pegunungan, itu tidak sesuai dan tidak dibutuhkan karena wilayahnya dingin misalnya. Itu bukan AC. Jadi AC ini cocok dipasarkan di wilayah yang barangkali di perkotaan yang pesisir pantai dan segala macamnya. Nah, seperti itu lengkap. Seperti itu barangkali sederhananya. Jadi, analisis kebutuhan pelanggan sangat diperlukan dalam pemasaran produk ini supaya produk kita ini memang sampai kepada pelanggan yang betul-betul bisa merasakan dampak yang dibutuhkannya, dan tentu loyalitas pelanggan menjadi sasaran. Nah, dari fase tersebut itu yang didapat adalah customer knowledge. Customer knowledge. Customer knowledge ini adalah pengetahuan dari customer. Pengetahuan, informasi-informasi tentang pelanggan atau customer. Itu yang pertama adalah portofolio pelanggan selalu dilakukan analisis atau analisa portofolio pelanggan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya tadi. Apakah pelanggannya di wilayah ini butuh produk ini, potensi keluarganya seperti ini, itu portofolio pelanggan semua. Alamatnya, identitasnya, alamatnya, nomor handphonenya, dan segala macamnya itu berdasarkan portofolio pelanggan selalu dilakukan analisis. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan segmentasi atau pemetaan atau analisis pemasaran produk atau pengelompokan pelanggan berdasarkan produk-produk yang dibutuhkan yang disalurkan kepada pelanggan itu sendiri. Itu segmentasi. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi insight atau knowledge atau pengetahuan atau informasi yang bagus untuk memasarkan sebuah produk.
Jadi analisa portofolio pelanggan untuk bisa mengelompokkan pemasaran produk atau segmentasi sehingga bisa menjadi informasi dalam pemasaran produk. Itulah gunanya customer knowledge ini. Nah, kita bisa lihat dari customer knowledge ini, kita bisa peroleh informasi. Atau informasi itu kita peroleh berdasarkan knowledge yang sudah disimpulkan, dihasilkan dari fase-fase sebelumnya. Di mana knowledge itu dapat digunakan untuk apa? Knowledge itu bisa digunakan untuk membuat desain produk kita. Knowledge itu bisa digunakan untuk merancang program yang akan kita lakukan dalam pemasaran produk. Knowledge itu bisa digunakan untuk mendesain layanan. Bisa untuk membuat kebijakan. Itu juga untuk meningkatkan benefit. Nah, itulah gunanya informasi dari pelanggan tersebut untuk mencapai hal-hal yang menunjang peningkatan transaksi pelanggan nantinya, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, customer satisfaction, itu tujuan dari konsep CRM ini sendiri. Nah, kemudian apa? Dari informasi tadi, dari knowledge tadi, kita dapat informasi yang terus-menerus menggunakan knowledge untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Selalu secara konsisten kita gunakan pengetahuan dari langkah-langkah tadi untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Customer satisfaction. Jadi, ini adalah hal penting yang dapat kita peroleh dari langkah-langkah yang dilakukan tadi. Ini tujuannya, loyalitas pelanggan. Jadi kita simpulkan lagi. Yang pertama adalah membentuk rantai komunikasi. Langkah-langkah melakukan CRM, membentuk rantai komunikasi, customer profiling, kita gunakan data pelanggan, kita tanya kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga kita pahami potensi pelanggan itu berdasarkan uraiannya untuk apa? Mendapatkan knowledge, customer knowledge, pengetahuan dari pelanggan. Tujuan akhirnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan. Dan langkah-langkah yang ini semua harus dilakukan secara konsisten. Harus dilakukan secara terus-menerus. Harus dilakukan secara berkesinambungan. Supaya tujuan tercapai. Customer yang loyal semakin banyak. Customer yang terpuaskan dari produk-produk yang kita pasarkan menjadi lebih banyak dan tentunya pendapatan revenue income perusahaan menjadi lebih meningkat. Jadi inilah tahap-tahapan langkah-langkah dalam menerapkan konsep CRM yang bisa kita lakukan untuk memajukan perusahaan. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.